Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kembali saya Pendeta Denny Lumempau menyapa Bapak Ibu Saudara dalam acara Pancaran Air Sorgawi, acara yang benar-benar pas bagi kita semuanya. Topik kita hari ini adalah teladan buruk dari hamba yang tidak setia. Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah pernah mendengar topik tentang talenta berdasarkan ayat-ayat tersebut. Namun mungkin selama ini fokus kita adalah kepada talenta, kepada pengertian dari talenta, kepada jumlah dari talenta yang dibagikan kepada para hamba tersebut. Namun, mungkin kita belum berfokus kepada apa yang dimiliki oleh hamba tersebut. Saudara, yang dimiliki oleh para hamba tersebut ada 2, kemauan dan kemampuan. Dari sang tuan sudah tahu persis kemampuan dari hamba pertama, kedua, dan ketiga. Itulah yang menjadi alasan mengapa sang tuan mempercayakan 5 talenta kepada hamba yang pertama, 2 talenta kepada hamba yang kedua, 1 talenta kepada hamba yang ketiga. Sang tuan tahu persis kemampuan masing-masing hambanya. Nah, saudara, ternyata persoalannya bukan di kemampuan, tetapi di kemauan. Hamba yang pertama mau menjalankan dan mengembangkan talenta, demikian juga dengan hamba yang kedua. Berbeda dengan hamba yang ketiga. Saudara, kalau kita membaca ayat tersebut, sekilas hamba yang nomor 3 ini tidak salah. Meskipun dia mampu dan tidak mau, tetapi toh dia mengembalikan utuh. Dia tidak mengurangi, dia tidak mencuri, dia tidak menghilangkan talenta itu. Dia simpan baik-baik dan dia kembalikan secara utuh. Jadi sekali lagi, sepertinya hamba ini tidak salah. Tetapi saudara, rupa-rupanya berbeda dari penilaian sang tuan. Dan inilah yang harus kita pelajari dan kita pahami. Dengan demikian, kita akan bisa menyimpulkan bahwa betul-betul hamba yang nomor 3 ini buruk. Hamba yang nomor 3 ini salah. Dan jangan diteladani. Sesuai dengan tema kita, teladan buruk dari hamba yang tidak setia, bermaksud supaya kita paham hamba yang buruk itu seperti apa, hamba yang tidak setia itu seperti apa, dan jangan sampai terjadi kepada diri kita. Mari saudara, kita akan perhatikan mengapa sang tuan marah kepada hamba yang nomor 3 ini. Mengapa kita berani mengambil kesimpulan sementara bahwa hamba yang nomor 3 ini buruk, hamba yang nomor 3 ini tidak setia? Sedikitnya ada 2 alasan yang sudah disampaikan oleh sang tuan di ayat yang ke-26. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas." Saudara, kita tidak perlu menyelidik lebih jauh. Kita tidak perlu mencari alasannya mengapa Tuhan marah kepada hamba itu. Alasannya sudah ada di ayat yang ke-26.
jahat, dan malas. Jadi kita sudah tidak perlu lagi mencari alasan lain. Yang perlu kita lakukan adalah kita cari tahu apa pengertian jahat dan malas itu. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai kata weak. Terjemahan lain juga memakai kata evil, jahat, bermusuhan dengan Tuhan. Tetapi supaya lebih pas dengan konteksnya, maka coba kita akan perhatikan terlebih dahulu dari bahasa aslinya. Ternyata dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, dipakai istilah poneros. Istilah poneros, poneria, muncul juga di dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-22. Di situ diterjemahkan dengan iri hati. Kalau kita melihat konteks utuh dari cerita tersebut, maka poneros ini lebih tepat diterjemahkan dengan iri hati. Jahat ini lebih tepat diterjemahkan dengan iri hati. Iri hati terhadap siapa hamba ini? Iri hati terhadap hamba yang nomor 1, yang terima 5 talenta. Iri hati terhadap hamba yang nomor 2, dan juga iri hati kepada sang tuan. Karena dia berkata, Tuan ini Tuan yang kejam. Tuanku, engkau kejam. Engkau menuai di tempat di mana engkau tidak menabur. Saya yang harus bersusah payah, tetapi engkau yang menuai. Jadi rupa-rupanya iri hati yang ada di dalam diri hamba nomor 3 ini sangat parah. Berat ya tingkatannya. Itulah yang membuat dia tidak mau mengerjakan talenta itu. Bukan berarti dia tidak mampu. Dia tidak mau karena dikuasai iri hati. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, poin yang pertama ini, penyebab yang pertama ini, keteladanan buruk yang pertama ini, jangan sampai ada pada kita. Talenta boleh diartikan apapun juga. Segala kepercayaan Tuhan, segala titipan Tuhan, kita bisa artikan sebagai talenta. Apakah itu bakat, apakah itu kepandaian, intelektual, skill, keterampilan, kreativitas, apakah itu harta benda, harta milik, ya. Semua yang ada pada kita, bahkan nyawa kita, itu semua sebenarnya adalah talenta. Karena talenta itu adalah modal, talenta itu adalah barang titipan yang harus dikerjakan. Talenta juga bisa memiliki pengertian dari setiap tugas pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan di gereja. Talenta juga bisa memiliki arti tugas-tugas pekerjaan, jabatan, posisi-posisi pekerjaan di setiap dunia usaha yang kita geluti. Jadi banyak pengertian dari talenta. Tetapi topik kita hari ini, kita mau berfokus kepada penyebab hamba yang nomor 3 itu. Sebagai hamba yang tidak setia. Supaya saya dan saudara tidak ada di posisi itu. Jadi mari, seberapa talenta yang Tuhan percayakan, seperti apa jabatan kedudukan kita dalam pekerjaan, seberapa banyak harta milik yang ada pada kita mau kerjakan, kita mau kelola. Seberapa banyak kepandaian, kreativitas, keterampilan yang ada pada kita, gunakan itu untuk kepentingan orang banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa mengerjakan talenta itu di lingkungan keluarga, di lingkungan gereja, di lingkungan masyarakat. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara sebagai RT, sebagai RW, sebagai pengurus PKK, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang bekerja di dunia medis. Dan ada banyak sekali bidang-bidang yang Tuhan percayakan kepada kita. Kerjakan itu. Jangan kita iri, jangan kita cemburu dengan orang-orang lain yang nampaknya memiliki talenta lebih banyak dari kita. Jangan kita berfokus dengan banyaknya talenta yang dimiliki oleh orang. Tetapi berfokuslah kepada talenta yang ada pada kita. Dan jangan khawatir, saudara. Kalau kita setia terhadap perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Kalau kita setia dengan talenta yang jumlahnya sedikit,
Tuhan akan percayakan dengan talenta yang jumlahnya banyak. Jangan iri hati, supaya tidak disebut sebagai hamba yang jahat. Dan yang kedua, saudara, hamba ini disebut sebagai hamba yang tidak setia karena dia adalah hamba yang malas. Lazy dalam bahasa Inggris, enggan melakukan perintah sang Tuan. Setengah-setengah di dalam melakukannya, bahkan dalam kasus ini sama sekali tidak mau melakukan. Saudara, mengapa hamba ini tidak mau melakukan? Karena terkait dengan alasan tadi. Karena terkait dengan poin yang pertama tadi. Dia cemburu, dia iri kepada sang Tuan. Kalau saya mengerjakan, maka Tuan yang menerima keuntungan. Nah, saudara, hal ini pun juga menjadi perenungan bagi kita. Terkadang kita mau melakukan sesuatu supaya kita dipuji. Kita mau mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan. Ada hamba-hamba, ada pegawai-pegawai yang melakukan perintah atasan ketika diawasi. Supaya dipuji, supaya dapat reward, supaya naik jabatan, supaya dapat bonus. Tapi ketika sang atasan itu tidak ada, malas untuk melakukan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan yang dimaksud di sini adalah Tuhan yang Maha Tahu. Oleh karena itu, selagi kita bernafas, selagi kita hidup, selagi kita sehat, kerjakan talenta itu dengan rajin. Kerjakan segala kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan rajin, dengan semangat. Maka Sang Tuan yang adil akan memberikan penilaian kepada kita. Jangan teladani hamba yang tidak setia. Dengan demikian kita akan disebut hamba yang setia. Kita akan memperoleh berkat yang besar, kepercayaan yang besar, dan kelak kita akan menikmati keuntungan, kebahagiaan dengan Sang Tuan pemberi talenta itu. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah hamba-hamba yang baik dan setia.